Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pagar alam, tidak lupa membeli kopi. Bapak Ibu yang jawab salam, saya doakan banyak rezeki, hutang-hutang terlunasi, hidupnya diberkahi, mudah-mudahan masuk surga nanti, ya Rabbal. Karena di dalam salam itu ada 3 doa sekaligus. Yang pertama, Assalamualaikum, semoga keselamatan, warahmatullahi, rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah semoga tercurah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan 3 doa yang kami sampaikan tadi. Amin ya Rabbal. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bukan Ustadz Rahmat. Bulan Dzulhijjah, bulannya haji. Kalau salam dijawab kurang semangat, ayo kita coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Halo adik-adik, ikuti saya ya, coba ikuti saya biar tidak ribut. Kalau saya duduk rapi, jawabannya siap. Coba duduk rapi, siap. Duduk rapi, siap. Tutup mulut. Nah, kalau tutup mulut jawabannya na'am. Siap? Nanti Ustadz akan memberikan hadiah. Tenang saja, makanya dengarkan ceramah dari awal sampai akhir. Duduk rapi, siap. Tutup mulut. Sekarang gantian ibu-ibu yang belakang. Nah, coba duduk rapi. Oh, salah, kalah dengan anak-anak. Coba adik-adik semua sekali lagi, duduk rapi, siap. Tutup mulut. Kalau na'am berarti mulutnya tertutup karena terakhir ada huruf mim. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Hijrah Inaholan Bapak Zainuddin, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir Bapak Lurah Kelurahan Prabu Jaya, yang kami hormati Bapak Haji Ismet Hasan selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, yang kami hormati Ustadz Muhtazir, kami hormati rekan-rekan IKD Kota Prabu Mulih, tidak lupa Ustadz jauh-jauh dari Jawa Barat, Ustadz Rahmat Hidayat Al-Bandungi, CSPDI Al-Hafiz. Mudah-mudahan beliau segera selesai pendidikannya, amin ya Rabbal. Tidak lupa pasukan Parjo. Apa itu Parjo? Pasukan rompi hijau. Bapak Mahrid beserta rombongan, beliau adalah pejuang media. Mungkin tidak hanya terdengar di sini, tetapi nanti setelah selesai ceramah hari ini akan disebarkan di media sosial. Orang seluruh dunia bisa melihat dan menyimak ceramah pada kesempatan malam hari ini. Yang namanya YouTube bisa diputar kapan saja dan di mana saja selama masih ada sinyal. Maka sekali lagi kepada pasukan rompi hijau kami ucapkan terima kasih
atas kesediaan untuk hadir membersamai kita semua. Yang kedua, salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Mana Ustaz? Lanjut. Iya, namanya anak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan malam hari ini adalah memperingati Isra Mi'raj. Malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Sya'ban. Artinya 30 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bu, saya mau tanya. Oh, bukan di belakang, di depan sana ya. Puasa Ramadannya tanggal berapa Ibu? Tanggal berapa puasa Ramadannya? Bapak-bapak tanggal berapa Pak puasa Ramadannya? 13 April. Salah. Yang benar adalah 1 Ramadan. Berhubung malam hari ini adalah peringatan Isra dan Mi'raj, kita akan sampaikan sekilas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan spektakuler, perjalanan maha dahsyat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram berada di Mekah Al-Mukarramah, sedangkan Masjidil Aqsa berada di Prabu Jaya. Ada Pak Lurah, di situ ada Masjidil Aqsa. Tetapi yang dimaksud surat Al-Isra ayat 1 bukan Masjidil Aqsa bukan Masjidil Aqsa di Prabu Jaya, tetapi Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa peristiwa ini maha dahsyat? Karena Rasulullah mampu menempuh perjalanan yang jauh dalam waktu yang sangat singkat. Orang pada zaman dahulu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju di Palestina. Masjidil Aqsa jaraknya kurang lebih 1.300 km. Orang berjalan kaki rata-rata 40 hari siang dan malam, itu baru berjalan sampai di Palestina. Kalau pulang lagi ke Mekah berarti genap 80 hari. Sedangkan kendaraan yang tercepat pada saat itu bukan Toyota tetapi onta. Berapa perjalanannya? 30 hari siang dan malam baru sampai di Palestina. Kalau pulang lagi ke Mekah sudah sebanyak 60 hari siang dan belum sampai menembus langit ke-1 sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah, berturun lagi ke bumi sampai di Mekah Al-Mukarramah. Ternyata Rasulullah mampu melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj dalam jangka waktu sebagian malam, bukan semalam suntuk maghrib sampai subuh, tetapi sebagian malam. Bapak Ibu kira-kira percaya tidak kalau misalnya hari ini Pak Lurah jam 7 tadi pagi berangkat ke Jogja, kemudian jam 12 sudah sampai lagi di Palembang, kira-kira Bapak Ibu percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ibu tidak percaya. Kenapa Bunda percaya, Bu? Sekarang mudah dicerna karena apa? Ada pesawat terbang dari sini ke Palembang ke Yogyakarta cuma 90 menit. Berangkat jam 7 sampai di Jogja jam setengah 9. Kalau sampai sana urusan sudah selesai setengah jam, berangkat jam 10 sampai di Palembang pukul setengah 12. Kalau sekarang mudah dicerna, kalau pada zaman dulu susah, belum ada pesawat terbang, belum ada kendaraan super cepat. Maka disitulah menjadi tantangan bagi penduduk Mekah untuk mempercayai Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Siapa di sini yang suka berjalan atau dinas luar? Siapa yang suka dinas luar di sini, Pak?
Pak Mahrid lah katakanlah ya. Pak Mahrid ini biasa dari Palembang ke Jogja, Palembang ke Jakarta, Palembang ke Aceh. Ketika berangkat hari Minggu, Pak Mahrid ini dari Palembang berangkat dari Prabu Muli membawa tas. Kemudian di dalam tas itu semut yang dari Prabu Muli ikut masuk ke dalam tas. Kemudian naik pesawat sampai di Jogja. Sampai di Jogja jam 10 siang. Kemudian urusan sudah selesai, habis zuhur Bapak Mahrid ini pulang lagi ke Palembang. Kemudian sampai juga di Prabu Muli pukul 3 sore. Ketika itu semut yang berada di dalam tas tadi keluar. Ya. Kemudian dia berpidato kepada teman-teman semut. Ini tidak tahu semutnya namanya siapa. Kemudian mengumpulkan semut teman-temannya di dalam rumah Pak Mahrid. Di dalam rukonya, wahai semut, dengarkan, saya baru saja melakukan perjalanan super jauh, super cepat. Dari mana? Dari Prabu Muli ke Palembang. Sudah dari Palembang ke Yogyakarta. Sudah dari Yogyakarta saya pulang lagi ke Palembang, pulang lagi sampai Prabu Muli. Saya berangkat pagi, pulangnya jam 3 sudah sampai di rumah. Kira-kira teman-teman semut tadi yang diceritakan oleh semut yang ikut ke Jogja percaya atau tidak, Pak? Tidak percaya, susah. Jalan aja susah. Kalaupun keluar dari rumah Pak Mahrid, nanti akan ketindas motor, akan terpijak kaki. Bagaimana cara meyakinkan agar semut tadi bisa dipercayai oleh teman-temannya tadi? Ada buktinya, Pak. Apa? Pak Mahrid bawa bakpia. Saya mengintip keluar dari tas, Pak Mahrid beli bakpia patok di mana? Di Kota Gede. Buktinya mana? Ini ada, aku bawa. Bukti yang lain bagaimana? Bukti yang lain adalah saya hanya ikut raja saja. Saya hanya ikut bos saja. Karena kehendak saya berangkat dari Prabu Muli ke Palembang, Palembang ke Jogja, kemudian pulang lagi ke Palembang, pulang lagi ke Prabu Muli, bukan kehendak saya, tetapi kehendak Bapak Mahrid. Saya hanya ikut saja. Saya hanya ikut saja. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, kemudian turun lagi ke Mekah. Bukan kehendak Rasulullah, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah nerima jadi saja. Maka hal inilah yang mudah dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena Abu Bakar selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu. Duduk rapi, tutup mulut. Iya, sudah kenyang habis. Nah, inilah Bapak Ibu hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Matahari belum selesai disampaikan, Bapak Ibu sudah dapat snack. Benar dah, Bu? Habis puluh snacknya. Kalau kurang boleh ambil di depan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra dan Mi'raj, dalam sejarah dikatakan Rasulullah mendapatkan musibah yang sangat besar secara beruntun dalam jangka waktu 1 tahun. Ahli sejarah menyebutkan dengan Amul Husni atau tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang sangat dicintai ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama adalah pamanda beliau yang bernama Abu Thalib. Ya. Abu Thalib ini pamanda Nabi, meskipun beliau belum masuk Islam, tetapi selalu menyemangati, memotivasi dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah dari gangguan kafir Quraisy. Ternyata ketika beliau sakaratul maut, Rasulullah dipanggil. Kemudian ketika sakaratul maut, Rasulullah membisikkan ke telinga Abu Thalib tadi,
Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini akan memberikan saksi saya pada hari kiamat nanti. Ketika membisikkan ke telinga Abu Thalib tadi, paman beliau juga Nabi yang bernama Abu Lahab marah kepada Nabi, marah kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak ingat agama nenek moyang kita Lata dan Uzza? Bukan Allah. Terus saling bersautan antara Abu Jahal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga dikisahkan kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib bukan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah menangis, kemudian memohonkan ampun, ya Allah, ampunkan pamanku ini. Sungguh nanti aku pada hari kiamat akan memohonkan ampun kepada pamanku. Ternyata langsunglah turun surat At-Taubah, kemudian menjelaskan tidak pantas bagi orang-orang yang beragama Islam memohonkan ampun kepada orang musyrik, meskipun itu adalah keluarga Rasulullah sendiri. Maka Rasulullah semakin menangis, semakin sedih. Kemudian 3 bulan berikutnya dipanggil istri beliau yang bernama Siti Khadijah, istri yang sangat dicintai, selalu memberikan semangat motivasi kepada suaminya. Maka ibu, kalau ibu ingin meneladani jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menirulah kepada Siti Khadijah. Kalau Rasulullah dilempari kotoran sedang sujud, sedang sholat, dicaci maki, ketika pulang istri Khadijah lah yang selalu memberikan semangat, jangan menyerah. Begitu juga ketika suami sedang ada masalah dalam kantor, di tempat kerja, ibu jangan suka ngompori, melu pula urusan kantor. Ya, diberikan semangat, diberikan nasihat agar dia tetap tegar dalam menghadapi segala macam persoalan. Kemudian ketika Abu Thalib sudah dipanggil Allah, istrinya sudah dipanggil Allah, Rasulullah bermaksud hijrah pergi ke penduduk Taif. Harapannya di sana akan mendapatkan pertolongan. Ternyata ceritanya berbeda ketika Rasulullah sampai di Taif. Rasulullah bersama salah seorang sahabatnya dilempari batu sampai kepalanya berdarah-darah, sampai hampir tidak bisa berjalan. Rasulullah hampir terjatuh. Kemudian datanglah malaikat. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk melemparkan gunung tersebut. Saya akan lemparkan kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan, ya, jangan engkau binasakan kepada penduduk Taif. Saya masih ingin di antara mereka, anak cucu mereka, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah semakin sedih. Sudah ditinggal paman beliau, ditinggal istrinya. Rasulullah mendapatkan perlakuan keji di tempat penduduk Makkah dan penduduk Taif. Maka Allah sang raja kehidupan bermaksud menghibur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita, Allah itu menelpon. Telepon siapa? Jibril. Jibril, ajak manusia pilihan tercinta saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajak, jemput dia di Mekah dengan menggunakan kendaraan terbaik yang bernama buruk. Maka singkat cerita, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Jibril, dan Jibril turun ke bumi dengan menggunakan kendaraan buruk. 1300 km ditempuh dalam sekejap mata. Buruk ini berarti kilatan yang sangat cepat, karena memang kendaraan buruk tidak bisa diukur dengan kilometer per jam, tetapi dengan kecepatan cahaya. Jadi Bapak Ibu, kalau ini mati lampu, kemudian saya punya senter, kemudian saya pencet, tahu-tahu cahaya sudah sampai 20 meter, cahaya sudah ada sampai di ujung sana 50 meter. Pertanyaannya, Bapak Ibu, ada yang bisa ngukur enggak bagaimana kecepatan cahaya tadi? Misalkan lampu ini saya matikan, gelap, kemudian saya hidupkan lagi, ceklek tombol on. Ada yang bisa mengukur enggak kecepatannya? Di sini hidup, tahu-tahu di sini sudah terang. Susah. Inilah seperti kendaraan buruk yang begitu cepat dengan menggunakan kecepatan
cahaya. Halo adik-adik, masih semangat? Masih lanjut? Ibu-ibu lanjut? Makan kuenya lanjut? Silakan. Jadi Pak, malam hari ini kita ceramahnya sersan, serius tapi santai. Kalau saya serius terus, ibu-ibu juga pegal. Maka kita sesekali kita santai. Santainya bagaimana? Silakan minum. Saya tadi banyak makanan di depan ditawari, Ustaz silakan makan, Ustaz silakan makan. Dah pacak makan banyak-banyak. Kalau makan banyak-banyak kenyang. Kalau sudah kenyang dah pacak tegak, dah pacak ceramah. Kalaupun ceramah paling banter 15 menit. Jadi jenguk makan Bapak Ibu, ya Allah, kapan aku makan ini? Bungkus ke baik kakek Pak Zainuddin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Bersama-sama salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah. Apa diem galau? Demikianlah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang pertama, hikmah yang dapat kita petik adalah kita disuruh membersihkan hati. Kenapa disuruh membersihkan hati? Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj dibersihkan hatinya. Kenapa dibersihkan? Bukan hati Rasulullah tidak bersih, mensucikan yang lebih suci. Ini sebagai salah satu simbol agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Rabb semesta alam. Jadi survei membuktikan Bapak Ibu, yang menyebabkan orang masuk neraka ini bukan kena penyakit fisik, penyakit jasad seperti kudis, kurap, panuan. Ada Bapak Ibu menemukan cerita atau hadis orang itu masuk neraka hanya karena penyakit kudis? Ada enggak Bapak Ibu? Tidak ada. Yang menyebabkan orang masuk neraka bukan karena juga COVID-19, tidak. Tetapi yang menyebabkan orang masuk nerakanya Allah karena di dalam hatinya ada penyakit hati. Maka hati-hati dengan hati, karena hati bisa menjadi penyakit. Bagaimana penyakit hati? Banyak: iri, dengki, sombong, namimah, suka gosip. Bu, suka gosip bu? Tidak. Dengerin baik, sama baik. Ya, kemudian apa lagi? Menghibah.
dengki dan lain sebagainya. Maka dari itu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, masih mari kita bersama-sama bersihkan hati, termasuk sedekah juga kita harus niatkan karena Allah Subhanahu. Boleh enggak kita bersedekah itu diumumkan? Takmir Masjid Inaholan, saya nitip uang 2 juta rupiah. Tolong nanti diumumkan dengan sedekah 2 juta ini hajat saya terkabul. Apa? Saya mau, apalagi misalnya mau menikahkan anak. Mudah-mudahan dengan sedekah ini pernikahan anak saya lancar. Boleh tidak? Boleh. Maka berharap dengan uang 2 juta tadi wasilah, mudah-mudahan doanya terkabul. Tetapi jangan disebut nama saya, sebutkan saja hamba Allah. Maka diumumkanlah oleh MC kondang kita. Wah, siapa namanya? Heri Santoso. Ya, wong Jawa bukan, tapi terakhir namanya Heri Santoso. Diumumkanlah kita mendapatkan infak 2 juta rupiah dari hamba Allah. Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Tahu-tahu Ustadz Rahmat dicolek sama kawannya. Tahu enggak Ustadz Rahmat? Tadi Heri itu ngumumkan infak 2 juta rupiah dari hamba Allah. Tahu enggak itu? Apa? Hamba Allah itu aku. Tahu enggak? Nah, ini yang tidak boleh. Sudah kita ingin merahasiakan namanya hamba Allah, ternyata masih diungkit-ungkit terus. Lalu bagaimana? Silakan, mau disebutkan di mikrofon juga boleh. Kemudian mau dimasukkan ke celengan kotak infak juga boleh. Yang penting niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah sedekah terang-terangan tidak sedekah. Nah, ini tidak boleh. Nah, kalau malam hari ini ibu-ibu terang-terangan, aku mau bawa kue, aku mau bawa salak, aku mau bawa buah ini, buah itu dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, adik-adik perhatikan, nanti ada kuis. Yang bisa jawab dapat hadiah. Ibu-ibu dengarkan, nanti hadiahnya roh dalam bentuk brosur jadilah. Nanti tempel di rumah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Boleh ya, biar kita teringat. Siapa tahu di antara sekian ratus kita berdoa, malaikat mengabulkan dan mengijabahi doa kita. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sholat. Tahu bu, sholat? Sholat ada berapa kali sehari? 5 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh dari Masjidil Haram dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan perintah pertama kali 50 kali waktu sholat. Kemudian turun ke langit ke bawah, kemudian ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Rasulullah, apa yang Anda dapatkan ketika Anda berjumpa dengan Allah? Wahai Nabi Musa, saya mendapatkan perintah sholat 50 kali waktu sholat. Apa saran dari Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu tidak akan kuat melaksanakan sholat 50 kali waktu. Minta keringanan kepada Allah. Singkat cerita, baginda Rasulullah menghadap Allah kembali. Kemudian turun menjadi 40 kali waktu sholat. Kemudian ketemu dengan Nabi Musa, Rasulullah disuruh menghadap Allah minta keringanan lagi. Singkat cerita, akhirnya umat Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 kali sehari dalam Nah, sekarang Bapak Ibu, 5 kali sehari semalam berat atau tidak? Tidak bagi yang terbiasa sholat, berat bagi orang yang belum terbiasa sholat. Jawabannya itu, kita sehari semalam diberikan waktu oleh Allah sama saja Bapak Ibu 1 kali 24 jam. Sama juga presiden, para menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, direktur sampai tukang bubur, sama semuanya diberikan oleh Allah 1 kali 24 jam, tidak ada yang lebih. Kalau ya ada yang lebih diberikan waktu oleh Allah sehari semalam 24 jam, lapor saya. Tidak ada, semuanya sama. Nah, dari 1 kali 24 jam itu Allah menyuruh kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau rata-rata orang sholat itu 5 menit,
kemudian dipakai wudhu, berjalan ke masjid, katakanlah yang paling ringkas itu 12 menit satu kali waktu sholat. Subuh 12 menit, kemudian zuhur, asar 12 menit, maghrib 12 menit, isya 12 menit, subuh 12 menit, kali 5 sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Bandingkan, bila kita diberikan oleh Allah 24 jam, Allah minta 1 jam saja untuk sholat, kok masih tidak bisa? Sayang Bapak Ibu. 24 jam, 23 jam lagi tadi untuk apa? Terserah. Ibu mau tidur, mau arisan, mau bekerja, mau berkebun, mau berdagang, mau kemana-mana silakan. Yang penting luangkan waktu 1 jam untuk ibadah, khususnya ibadah sholat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau memang umat Nabi Muhammad ya diperintahkan oleh Allah 50 kali waktu sehari dalam semalam, sungguh berat. Kalau 1 kali 24 jam dalam sehari semalam dibagi 50 waktu, berarti rata-rata setengah jam sekali atau 25 menit sekali kita suruh sholat, Pak. Sekarang sudah jam setengah 10, sebentar lagi azan. Karena 50 kali waktu, hampir setengah jam sekali kita sholat. Sudah sholat berjamaah, Pak Ismail jadi imam, sudah mau pulang. Di sini juga mau pulang, buka pintu sampai di rumah azan lagi. Pulang ke masjid lagi, sholat lagi, azan lagi, mukul beduk lagi. Sudah sholat sampai di rumah, buka pintu mau tidur, dengar azan lagi. Berangkat lagi kita ke masjid Inaholan, wudhu lagi, azan lagi, sholat lagi, sampai di rumah setengah jam lagi dengar azan lagi. Capek enggak Bapak Ibu? Capek. Siapa yang lebih capek lagi? Marbot masjid, mukul beduk 50 kali dalam sehari, azan 50 kali dalam sehari semalam. Mana marbotnya Pak? Mana marbotnya? Tunjuk tangan Pak. Ini nanti akan masuk duluan ke surga Pak. Kenapa masuk duluan ke surga? Kalau kita sholat kan nunggu azan, beliau nunggu. Kalau kita sholat nunggu azan dulu, belum ke masjid, belum. Ngapa? Belum azan. Tetapi marbot sebelum masuk waktu sholat, beliau sudah duluan datang ke masjid, menyapu, membuka pintu, menghidupkan lampu, menghidupkan kipas angin, menyetel murotal dan lain sebagainya. Kira-kira pahalanya banyak mana Bapak Ibu? Yang datang menunggu waktu sholat dengan yang datang ke masjid hanya karena nunggu azan. Pahalanya banyak mana Bapak Ibu? Banyak marbot. Ya, begitu juga dengan subuh. Subuh jam 5 kurang 10 menit, marbot jam setengah 5 sudah di masjid. Kita nunggu azan baru bangun. Sudah baru bangun langsung wudu sampai di rumah, sampai ke masjid terlambat. Datang terlambat, pulang duluan. Besok zuhur juga sama, datang terlambat, pulang duluan. Asar juga sama, belum ke masjid, belum, nunggu azan, datang terlambat, pulang duluan. Kalau dalam bahasa Arab, orang yang sering terlambat namanya masbuk, makmum terlambat. Kalau sering terlambat berkali-kali namanya masbuker. Ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dipandang sebelah mata. Justru kelihatannya remeh, tetapi inilah dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Bahkan ketika azan, mengumandangkan azan, semua orang masih tertidur. Allahu akbar, Allahu akbar, memecah kesunyian. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa Bapak Ibu? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ketika muadzin mengumandangkan azan, semua benda yang kering dan yang basah akan bertasbih memohonkan ampun kepada muadzin tadi. Kemudian ketika orang berdatangan masuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, kemudian yang muadzin tadi mendapatkan pahala seperti orang yang datang ke masjid ikut sholat berjamaah. Inilah Bapak Ibu keutamaan atau fadilah menjadi marbot. Tetapi dibatasi Pak ya, kalau di wali kota tidak boleh lebih dari 2. Kagel laju daftar marbot galau. Ini hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya profesi seorang penjaga
masjid. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin, ayo bersama-sama kita memakmurkan masjid. Kalau beliau berhalangan lagi ke Palembang, tidak usah nunggu marbot, kita langsung ada azan. Ya, jangan malu, jangan takut, karena orang yang mengumandangkan azan pahalanya luar biasa sekali. Maka dari itu hikmah peristiwa Isra Mi'raj yang kedua adalah jangan tinggalkan sholat. Sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa maksud, tetapi karena memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau melaksanakan sholat itu pahalanya banyak. Dalam satu hadis dikatakan, salatul jama'ati tafdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah pahalanya 27 derajat dibanding dengan salat sendiri 1 derajat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita datang ke masjid ikut salat berjamaah, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, kita mendapatkan pahala 27 derajat. Kalau sholat sendiri kita dapat 1. Kalau sholat berjamaahnya misalnya logikanya tidak sempurna, jadilah kita dapat 25 derajat. Tetapi kalau sholat sendiri tidak sempurna Pak, dapat separuh derajat dapat sepertiga. Alangkah sedihnya, sudah sholat sendiri tidak dapat 1 derajat, berkurang karena tidak khusyuk. Tetapi jangan sombong pula yang ikut sholat berjamaah, lapor, sudah dari mana? Sudah dari masjid. Masjid mana? Masjid Al-Hijrah Hinahulan. Sudah sholat berjamaah? Sudah. Kapan sholat duhur tadi? Kapan sudah azan asar? Kamu tidak sholat? Akulah sudah sholat. Ngapo? Pahala sholat berjamaah tadi 27 derajat, stok pahalanya masih banyak. Jadi perlu 5 hari tidak sholat lagi, 3 hari lagi tidak sholat, stok pahalanya banyak. Ini yang tidak boleh, ya. Jadi Mas Beni, jangan sholat berjamaah dapat 27 derajat, asar tidak mau sholat lagi, maghrib tidak sholat lagi, ngapo? Masih ada stok pahala. Bukan karena pahala, tetapi karena menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu. Yang kedua, dengan sholat berjamaah dosa-dosa kita akan diampuni. Setiap kaki kita melangkah ke depan, dia ampuni, mendapatkan pahala. Kemudian kaki kiri kita maju ke depan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk rapi, tutup mulut. Ayo sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaan, maju ke depan. Kita ada door prize. Ayo, sehari semalam ada berapa rakaat? Tunjuk tangan, adik-adik. Sini, sini maju. Sehari semalam, sini nak. Siapa namanya? Furqon. Makan apa? Kue. Kue apa? Baik, Furqon. Sehari semalam kita sholat ada berapa rakaat? 5. Sehari semalam. Iya, sehari semalam 4 rakaat. 4 rakaat, betul tidak Pak Ustadz Rahmat? Sehari semalam kita ada berapa rakaat? 4. Sebutkan apa saja. Sebutkan apa saja 4 rakaat itu. Tidak tahu. Yang betul berapa Bapak Ibu, adik-adik? 7. Karena ini sudah maju, dapat hadiah atau tidak? Nah, dapat hadiah enggak, nak? Dapat. Cita-citanya jadi apa? Pegawai bank. Oh, pegawai bank, bangkrut gini. Ya, pegawai bank haji, kayak dapat hadiah. Ustaz, ambilkan hadiah. Sudah Quran apa Iqra? Quran. Wow, juz berapa? Oh, juz 2. Kau nak mana? 65 dongeng penuh hikmah dan teladan untuk anak muslim atau Iqra? Ini baik. Ya, sudah salim dulu. Mudah-mudahan jadi pegawai bank syariah Indonesia. Amin ya rabbal. Ayo sekali lagi saya mau tanya, siapa yang bisa niat sholat subuh? Tunjuk tangan, maju ke depan. Sini. Ya, sini yang baju merah dulu. Ibu-ibu kalau dapat hadiah boleh maju ke depan. Ya. Siapa namanya, nak? Marcel. Marcel. Nama lengkapnya? Marcelo. Marcelo Kesleo.
Marcelo. Suka makan beselo ya? Ya. Kelas berapa? 5. Coba niatkan sholat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bener enggak Pak Zainuddin? Betul. Hadiahnya nak amplop apa buku? Amplop apa buku? Ini pilihan sulit ini. Ayo. Buku. Oh buku, baik. Mudah. Cita-citanya jadi apa nak? Pak Ustaz. Oh Pak Ustaz. Nah saingan dengan Pak Ustaz. Amin, takbir. Allah Akbar. Mudah-mudahan jadi Ustadz kondang. Jangan lupa dengan Ustadz. Ini Ustadz yang di depan siapa namanya? Anda tahu pokoknya kaget cari di Google tahu namanya. Buku tuntunan sholat ya. Salim dulu sayang. Marcel, namanya kaget panggilannya Ustadz Marcel. Wah keren bro. Ada yang mau dapat hadiah lagi? Ya nanti dengarkan. Kemudian masih tentang sholat. Orang yang melaksanakan sholat ini pasti akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau sholat isya. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisful lail. Barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, dia seperti sedang melaksanakan sholat separuh malam. Malam itu waktu maghrib sampai subuh ada 11 jam. Kalau kita sholat isya tidak sampai 15 menit, tidak sampai 10 menit, tidak panjang. Ketika kita sedang tidur itu dihitung oleh Allah dan malaikat sedang sholat, seperti kita sedang melaksanakan sholat separuh malam 5,5 jam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah sedang melaksanakan sholat semalam suntuk dari jam 6 maghrib sampai subuh 11 jam. Sholat isya itu tidak panjang Bapak Ibu, tidak sampai setengah jam. Tetapi karena kita hadir di masjid, kita mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu tidur di rumah, istirahat, malaikat mencatat si fulan, alhamdulillah tadi sholat isya di Masjid Inaholan, dicatat seperti sedang melaksanakan sholat. Nah alhamdulillah kalau di Masjid Inaholan banyak kemajuan Pak ya. Berapa saf Pak? Oh maju sesap. Alhamdulillah banyak kemajuan. Mudah-mudahan ke depan setelah peristiwa Isra Mi'raj ini jamaahnya semakin mundur. Kalau semakin mundur berarti banyak. Jangan seperti tarawih awalnya penuh, begitu masuk ke 20 semakin banyak kemajuan, jamaahnya semakin maju. Sopnya tinggal imam dengan ya 2 orang jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan salat berjamaah. Orang yang melaksanakan salat berjamaah sudah pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapatkan pahala, di dalamnya ada hikmah berupa kesehatan. Dr. Barita Sitompul, seorang spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah, beliau meneliti dan menyampaikan ternyata ketika kita rajin sholat tahajud kemudian rajin sholat subuh akan mencegah terjadinya penyakit jantung atau sistem kardiovaskular. Kenapa? Karena rata-rata orang terkena penyakit jantung pada pukul 3 dini hari. Begitu subuh, malamnya tidur, ketika dibangunkan tidak bangun lagi. Kenapa? Meninggal dunia. Kenapa? Ternyata diteliti dia terkena penyakit jantung. Ibu kenal BCL Bu? Apa itu BCL? Bunga Cinta Lestari. Wah ngefan ya nih Bu. Tahu enggak suaminya? Suaminya itu ganteng, belaga, kayo, artis, duitnya banyak. Namun apa yang terjadi? Beliau meninggal dunia pada saat dini hari. Ternyata setelah diteliti oleh dokter, ternyata beliau meninggal karena serangan jantung. Terjadi penyumbatan darah. Artinya apa? Berdasarkan penelitian Dr. Barita Sitompul tadi, orang yang rutin melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh, kemudian dia berjalan ke masjid, ini secara tidak langsung akan mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung. Tapi bukan berarti orang yang tidak sholat di masjid subuh karena sakit, karena jantungan, tidak ya. Hanya orang yang rajin sholat tahajud, datang ke masjid apalagi waktu subuh, kemudian pulang juga berjalan,
jantung kita akan sehat. Kalaupun nanti Allah mentakdirkan kita meninggal dunia pada saat sholat tahajud subuh, insya Allah ini sebagai salah satu tanda husnul khatimah. Amin ya robbal. Ini hikmah kedua tentang sholat. Jadi mulai peristiwa Isra Mi'raj ini, besok harus rajin lagi. Jangan sampai malam ini kita berapi-api tentang Isra Mi'raj, besok subuhnya berair-air, tidak semangat lagi. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita disuruh berbuat baik. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyuruh Jibril mengantarkan Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah langsung menembus langit ke-1 sampai ke-7, kemudian bertemu dengan Allah. Tetapi Allah menghendaki baginda Rasulullah bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya 1300 km. Ini sebagai salah satu tanda kita harus berbuat baik kepada sesama manusia atau hablum minannas. Berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan masyarakat, berbuat baik dengan keluarga, berbuat baik dengan teman kerja dan lain sebagainya. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah tembus menuju langit 1 sampai ke-7, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai salah satu simbol agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, namanya hablum minallah. Jadi kunci sukses hidup di dunia ini cuma dua: berbuat baik kepada sesama manusia, hablum minannas, juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan hablum minallah. Jadi jangan sampai kita sholat saja, tahajud tidak pernah tertinggal, sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal, ternyata kita masih menyakiti orang lain, suka menggosip, suka menghibah, suka iri dengki dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, suka bersedekah, jangan lupakan juga kita punya kewajiban untuk ibadah sholat 5 waktu. Yang bahaya sekali ini, hubungan dengan Allah tidak bagus, hubungan sesama manusia juga tidak bagus. Tidak ada perbuatan baik sedikit pun. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu 3 peristiwa penting Isra dan Mi'raj. Yang pertama, kita bersihkan hati. Yang kedua, kita laksanakan sholat. Yang ketiga, kunci kesuksesan adalah berbuat baik kepada sesama manusia dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini, malam ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. InsyaAllah 30 hari ke depan kita masuk bulan Ramadan. Mari saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada bapak ibu sekalian, kita mempersiapkan diri dengan bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Yang mau puasa sunnah di bulan Sya'ban silakan. Yang punya hutang, Bu, kreditan banyak di rumah. Kalau datang tukang kredit, bayar dah Bu, pasti akan dibayar. Begitu juga kalau kita punya utang puasa Ramadan, ayo segera dibayar sebelum masuk bulan Ramadan. Bayarnya bagaimana? Cash apa kredit? Bahas cash atau kredit. Kalau punya utang puasa 7 hari boleh cash. Bagaimana caranya? Berturut-turut, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau kuat. Kalau tidak kuat, dicicil, ya, sama dengan kredit motor. Ya, hari Senin, Kamis, minggu depannya Senin, Kamis lagi, minggu depannya Senin, Kamis lagi, akhirnya selesai juga. Nah, ini perhatian bagi kita yang punya utang puasa Ramadan, ayo segera bayar hutang. Yang kedua, mempersiapkan diri, membiasakan sholat tahajud. Mulai sekarang dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, ayo kita biasakan sholat tahajud, karena mempersiapkan ruhani kita, jasad kita untuk bangun sholat malam. Karena Ramadan selama 30 hari full kita akan bangun malam untuk sahur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dapat kami sampaikan. Waktu menunjukkan pukul 12. Betul tidak mata saya, Pak? Lah 2 jam tidak terasa. Ya. Lanjut apa sudah? Nah, kalau tidak kompak berarti tandanya suruh sudah hilang.
Ya, baik, sebelum diakhiri saya masih ada hadiah lagi. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Hah? Ayo, hafalkan surat Anas, tunjuk tangan. Siapa mau berani ke depan? Ayo, maju ke depan, Ustaz kasih hadiah. Sini nak, sini sayang. Satu lagi maju ke depan, ayo. Sini maju. Pakai jilbab sayang. Pakai jilbab. Nah, hafalkan surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Minal jinnati wan nas. Mano? Pak Mufsadzir betul? Betul. Oh 50. Bapak nak minta duit. Kakek, kau nak amplop apa buku? Oh buku, mana bukunya? Dapat milih. Laju lagi, siapa tadi? Satu lagi, sini maju. Nah, ini sekarang hafalkan niat sholat zuhur. Sini sayang. Niat sholat zuhur. Usolli fardu zuhri rakataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Mana Ustadz Arif? Betul tidak? Nah, nah, kalau ini untuk sholat subuh. Kalau zuhur arba'ah raka'atin mustaqbilal kiblati. Coba ulangi dari awal sekali lagi. 1, 2, 3. Usolli fardu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal kiblati Adaan. Ya, ini baru betul. Mana adanya Eri? Habis. Oh ya, nah. Amplop Bapak Ikro. Oh, amplop baik. Ya kita sediakan, Pak. Tenang baik. Cuma amplopnya ini kosong, Nah, bukanya di rumah, Ya. Tambahan satu lagi, Ikro belajar di rumah, Surat Al-Waqiah. Salim sudah, tidak apa-apa. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Pokoknya Upin Ipin ke Prabu Muli cukup sekian dan terima kasih. Bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, pasti sudah tahu jawabannya. Bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, itulah nama-nama. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah mohon jangan dilaporin Pak Polisi. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.